Saat dunia sibuk berlomba bikin AI pintar dan canggih, Iran diam-diam bangun AI untuk bertahan hidup. Tanpa akses ke teknologi barat, tanpa GPU dan Nvidia, dan tanpa server cloud asing. Tapi mereka tetap maju. Gimana caranya ya? Kenapa kenyataan ini bikin negara lain mulai khawatir? Iran adalah salah satu negara yang sampai saat ini kena sanksi ekonomi berkali-kali dari negara barat, Amerika Serikat, dan sekutunya. Semua itu berawal dari tahun 1979 saat Teheran dijatuhi sanksi lewat Perintah Eksekutif 12170 yang termasuk pembekuan aset negara sekitar 8,1 miliar dolar atau setara 132 triliun rupiah. Inovasi negara Islam dalam sektor teknologi pun dilumpuhkan oleh sanksi itu. Pasca revolusi 1979 itulah, negara Islam tersebut giat berinvestasi dan melepaskan diri dari hidrokarbon dengan menekankan kekuatan pada ekonomi pengetahuan. Menyusul rentetan sanksi dan perkembangan teknologi dunia masa kini, Iran ternyata diam-diam mengembangkan platform kecerdasan buatan atau AI nasionalnya nih. AI yang versi finalnya dirilis pada Maret 2026 ini bakal bantu Iran untuk mengatasi ketertinggalan pengembangan AI dari negara tetangganya termasuk dalam teknologi militer Iran. Seorang pejabat Iran berpendapat, AI tak hanya sebagai kelangsungan hidup ekonomi Teheran, tapi juga sebagai kedaulatan dalam algoritma. Di tengah pandangan dunia yang melihat Iran sebagai negara bermasalah, kecerdasan buatan akan menjadi senjata baru Teheran dalam menghadapi kekuatan global. Anggapan itu sejalan dengan ambisi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Menurutnya, AI menjadi isu penting dan futuristik yang lagi-lagi akan berperan penting dalam pemerintahan dunia di masa depan. Khamenei mengungkap sekedar menjadi pengguna teknologi saja tak cukup. Keuntungan sesungguhnya terletak pada penguasaan lapisan-lapisan terdalam teknologi AI yang saat ini masih ada di tangan orang lain. Oleh karena itulah, Khamenei mendesak Teheran untuk menjadi salah satu dari 10 negara teratas dunia di bidang AI. Ambisi itu memicu serangkaian kegiatan yang dipimpin langsung oleh pemerintah demi pengembangan dan penerapan strategi nasional yang selaras dengan niat Khamenei. Pada 15 Maret 2025, Iran meluncurkan prototipe platform kecerdasan buatan yang dikembangkan dengan menggandeng Universitas Teknologi Syarif. Menariknya nih, platform itu dirancang untuk beroperasi dengan bahasa lokal. Iran mengklaim AI akan tetap berfungsi meski tidak ada internet atau offline LLM sekalipun. Bahkan, Lembaga Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Mutakhir mengklaim pihaknya tidak mengambil API dari platform lain manapun. Maka gangguan internet tidak akan menjadi halangan yang berarti bagi sistem itu. Sistem yang proses pengembangannya melibatkan hampir 100 pakar ini didukung oleh kemitraan dengan berbagai entitas dari Cina, termasuk perusahaan besar pemasok teknologi untuk kepolisian dan militer Teheran. Ditambah kerjasama impor perangkat keras terutama dari Uni Emirat Arab dengan sokongan lain dari Cina, Turki, dan India semakin menambah dukungan untuk pengembangan kemampuan AI canggih ini. Di lain sisi, sistem AI canggih Iran didukung oleh GPU atau komponen perangkat keras lokal untuk mengakselerasi aplikasi AI. Perusahaan Iran telah menciptakan mesin AI domestik
yang dirancang khusus untuk bahasa Persia yang dijuluki Booth AI. Mesin itu diklaim setara dengan layanan AI terkenal seantero raya, ChatGPT. Dengan Booth AI, mesin ini secara signifikan unggul loh, ketimbang model AI asing dalam pemrosesan teks Persia. Karena dihosting secara domestik, memastikan keamanan data pengguna tetap aman di Iran. Investasi dan pendanaan AI Iran dilaporkan mencapai 115 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah. Tapi anggaran ini justru terbilang kecil kalau dibandingkan dengan para pesaingnya, sehingga sangat mendukung efektivitas biaya. Namun, biaya pengembangan yang lebih rendah tak menutup kemungkinan kemampuan komponen mesin AI-nya melampaui beberapa pesaing internasional di area tertentu. Iran nggak sendiri. Di balik pengembangan itu ada peran Cina dan Rusia, sahabat dekat Teheran. Cina diduga menyediakan bahan baku dan tukar ilmu akademisi seperti memperkenalkan sampel proyek di bidang teknologi pintar dan kecerdasan buatan. Kolaborasi akademis dan riset ini kemungkinan besar jadi area kunci di mana sektor teknologi Iran diuntungkan dari hubungan mesra keduanya. Nah, sebagai balasannya, Cina pun mendapatkan akses minyak dari salah satu produsen terbesar di dunia itu. Tak berhenti sampai di situ. Negara di bawah kekuasaan Presiden Vladimir Putin, Rusia, juga menekan kerjasama dengan Teheran. Kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman sejak 2019 yang memperkuat kerjasama, salah satunya pengembangan digital. Dari perjanjian tersebut, Komisi Etika AI Rusia akan menyediakan pelatihan bagi kantor pusat pengembangan AI dan robotika Iran. Nggak cuma soal pelatihan, militer Iran turut memperluas penggunaan AI dalam skala pertahanan, yaitu drone. Iran telah menjual Shahed, drone pintar berbasis AI ke militer Rusia. Bahkan nih, Moskwa memproduksi drone itu berdasarkan model yang sama di pabrik yang aman di Rusia Tengah dengan rata-rata produksi 5.000 unit per bulan. Shahed membantu Moskwa memperluas serangan di Kiev serta meningkatkan akurasi dari 6% menjadi 16% dalam sekali serangan. Drone canggih itu dilengkapi dengan kamera, platform komputasi berbasis AI, pengendalian navigasi jarak jauh dari Rusia, dan adanya teknologi anti-jamming baru buatan Teheran. Di samping itu, Iran juga memperluas proyek dalam skala militer dengan menciptakan Iris Shahid Baheri, kapal induk drone yang dioperasikan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran. Kapal ini didesain khusus untuk perang, dengan landasan pacu khusus, ski jump, dan peralatan penahan yang digunakan untuk pendaratan drone. Perpaduan antara kapal perang dan drone canggih tentu akan memperkokoh militer Iran dalam mempertahankan wilayahnya. Perjalanan mengembangkan teknologi canggih Iran tak semudah yang dibayangkan. Iran ditempa oleh kanan kiri pihak dengan bermacam tudingan dan sanksi. IRGC Cyber Command yang berperan dalam operasi disinformasi, pemantauan aktivis, dan manipulasi data asing di Iran mungkin menargetkan perusahaan AS dan operator infrastruktur penting. Apalagi organisasi pertahanan yang memiliki kepemilikan atau hubungan dengan firma peneliti dan pertahanan Israel yang jadi musuh Iran. Badan-badan keamanan seperti FBI, Badan Keamanan Nasional, dan Pusat Kejahatan Siber Departemen Pertahanan AS mengkhawatirkan kemungkinan adanya aktivitas siber berbahaya.
mereka mampu mengeksploitasi kerentanan yang ada di dalam perangkat lunak. Praduga itulah yang menyebabkan Teheran dan Moskwa pernah dituding menggunakan AI untuk memengaruhi pemilu Amerika. Mereka disebut memanipulasi tokoh-tokoh terkemuka AS dengan konten dan menggiring opini melalui narasi konspirasi. Pasalnya, hasil pemilu AS disebut memengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Iran di masa depan. Merespons aksi tersebut, AS pun menjatuhkan sanksi terhadap 7 individu, bersamaan dengan tindakan tambahan terhadap beberapa tokoh Iran. Hal itulah yang akhirnya menginspirasi Teheran untuk mengembangkan teknologi AI nasionalnya. Dengan kombinasi dari LLM, kumpulan program botnet, dan rekayasa phishing, Iran akan lebih leluasa bergerak tanpa bergantung pada kekuatan internasional. Iran mungkin nggak hadir di Silicon Valley, tapi bukan berarti mereka tuh diem aja. Mereka membangun teknologi bukan untuk gaya, tapi untuk bertahan. Dan pertanyaannya sekarang nih, seberapa siap ya dunia menghadapi AI dari Teheran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Vina Muti izin pamit, sampai jumpa di Begitu selanjutnya.